Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema kita hari ini, tentang kalimat-kalimat zikir yang sering salah diucapkan. Nah, namun sebelumnya sama-sama kita akan lihat dulu nih ya sebuah tayangan ya. Ada video dokumentasi pernikahan Ustadz Syam dan istrinya Jihan. Harusnya harus sebutin istrinya Jihan ini namanya. Kebetulan kita kan kenal. Ini dia tayangannya nih. Sudah menjadi istrinya untuk sama-sama ke meja akad tadi untuk menandatangani, dan juga nanti akan ada pembacaan sebilang taklik dan juga memasangkan cincin langsung kepada istri tercintanya ya Masya Allah. Tepuk tangan dong, Masya Allah, ini udah boleh tepuk tangan nih. Halal. Halal, halal. Nah ini nih, apa yang harus diucapkan nih? Mungkin buat sebagian penggemarnya Ustaz Syam bilangnya Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Karena kan dia kan menunggu harusnya gitu ya kan, tapi ternyata yang diharapkan berbeda. Nah tapi ada juga yang sebenarnya harus kita ucapkan, katanya kalau orang nikah tadi Ustadz Maulana bilang Barakallah gitu ya. Nah tapi pengantin tua? hah? Pengantin tua, Barakallah juga lah kali ini biar berkah ya kan. Nah sekarang untuk apa dan kapan sajakah sebaiknya kita mengucapkan kata-kata Barakallah ya dalam pandangan Islam? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam aja deh, tadi kan videonya kan Ustaz Syam. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana, Habib Abdullah, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika melihat nikmat pada orang lain, maka fal yubarik gitu, maka bacakan barakallah atau Allah yubarik fik gitu ya. Jadi subhanallah, ketika melihat sesuatu bukan hanya kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Jadi ternyata ketika di Saudi bahkan ya di negara-negara Arab itu kan sering kita lihat stiker ya, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya ini adalah kalimat zikir tapi bukan kalimat doa. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu nikmat terhadap orang lain, maka kita ucapkanlah Barakallahu lak. Ya misalnya kita melihat orang lain, kita kagum supaya dia tidak terkena ain, bukan hanya kita mengucapkan Masya Allah Tabarakallah karena itu untuk diri kita sendiri. Tapi kita ucapkan Allah yubarik fik atau Barakallahu lak. Barakallahu laka kalau satu orang, kalau perempuan Barakallahu laki. Kalau perempuan, kalau banyak orang Barakallahu lakum. Kalau dua orang Barakallahu lakuma. Kenapa lakuma? Karena dua, yaitu kenapa pernikahan Barakallah lakuma. Kenapa lakuma? Karena dua orang, laki-laki dan perempuan. Jadi subhanallah, fal yubarik, berikan keberkahan atau mintakan keberkahan atas apa yang mereka miliki. Misal dilihat anak-anak ganteng supaya dia tidak terkena ain, ya Masya Allah, Barakallahu lak, Barakallahu lak, atau Allah yubarik fik, Allah yubarik fik, itu dalam bentuk mendoakan orang lain ya. Jadi mulai sekarang kita coba merubah apa yang kita ucapkan ketika kagum terhadap orang lain sekaligus mendoakannya. Karena kalau kita sekadar mengucapkan Masya Allah Tabarakallah berarti untuk diri kita sendiri saja. Yeah. Karena itu zikir untuk diri kita. Tapi kalau kita mendoakan orang lain maka ditambahin Barakallahu lakum ya. Misal ada orang punya barang atau misalnya mobilnya bagus atau motornya bagus atau barang-barangnya bagus, sesuatu yang baru, maka doakan ya Masya Allah, Allah yubarik fik ya, Masya Allah, Barakallahu lak fiha, atau semoga Allah memberikan keberkahan padamu dari yang engkau miliki itu, dari barang yang engkau miliki, atau dengan singkatnya Barakallah saja, Barakallahu lak. Lak itu untukmu, lakum itu untuk kalian, laki itu untuk perempuan. Untuk dua orang, lakuma. Nah jadi kalau misalnya ada orang mengucapkan Masya Allah, bukan Tabarakallah sebenarnya. Apa tuh? Kalau Masya Allah Tabarakallah untuk diri kita sendiri. Oh. Ya karena Masya Allah Tabarakallah itu zikir. Ya, Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah Tabarakallah, itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau Masya Allah Barakallahu lakum, atau Barakallahu lak, atau Barakallahu lakuma, atau Barakallahu laki, maka itulah yang disebut dengan fal yubarik, yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika melihat nikmat terhadap orang lain, maka doakan kenikmatan itu. Supaya apa? Kalau mendoakan duda?
Ya, Biar- iya, ya atau supaya janda? ditambahkan kan Iya, apa berkah. tuh? Berkah itu artinya penambahan, ya ziyadatul Oh. khair, penambahan kebaikan, ya. Jadi barakallahu fi hayatik, ya. Oh, itu buat duda. Barakallahu lak, ya. Barakallahu lak. Fi hayatik. Fi hayatik Ustaz Ya, semoga Maulana. Allah berkahi kehidupannya. Amin. Ya, baik dengan pasangan atau tanpa pasangan gitu. Jadi kalau melihat apapun itu, doakan semoga Allah berkahi. Karena misalnya ada orang yang ulang tahun misalnya, walaupun dalam Islam kita tidak mengenal perayaan ulang tahun gitu dalam syariat. Tapi boleh kita dalam momen-momen tertentu, dan sekali setahun misalnya dia bikin syukuran berkumpul, apa yang kita ucapkan bukan hanya happy birthday, bukan hanya selamat ulang tahun, tapi barakallahu fi umrik, ya. Semoga Allah berkahi umurmu. Apa itu berkah umurnya? Walaupun mungkin dia baru 20 tahun, ada yang lain 40 tahun, tapi ternyata manfaat dia 20 tahun lebih banyak daripada yang 40 tahun. Kenapa? Karena Allah berkahi umurnya. Jadi kita minta keberkahan atas apa yang dimiliki, baik orangnya, barang-barangnya, Betul. ya kehidupannya, pasangannya, Masya semuanya. Allah. Jadi kita hari ini sama-sama kita mendoakan Ustaz Maulana. Iya. Yuk doakan Ustaz Syam. Iya, barakallahu fi Barakallahu hayatik fi ya hayatik. Ustadzi. Ustaz Maulana. Ya, Amin. ya udah sekarang kita lanjut lagi. Habis kita doakan Ustaz Maulana ya. Ini ada lagi nih ya buat jamaah yang ada di rumah nih. Ya kadang banyak juga nih yang suka bersumpah. Ya walaupun ini benar-benar sebenarnya adalah alternatif terakhir gitu ya. Cuma tetap kita harus pelajari sama-sama. Ada ucapan yang orang Indonesia banyak bilang ya, demi Allah gitu ya kan. Terus ada yang bilang juga mungkin wallahi, ada yang bilang wallahu. Nah sebenarnya ucapan bersumpah yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam itu seperti apa? Dan bagaimana pengucapannya pada saat seperti apa sih harusnya? Dan mohon izin penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Baik, makasih banyak Mas Fadli yang tidak pernah bersumpah. Konsekuensinya juga Ustadz ya. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan kata wallahi, hati-hati. Karena ucapan ini adalah ucapan sumpah yang mengikut sertakan nama Allah. Kalau begitu aku sumpah atas nama yang lain aja. Justru lebih tidak boleh. Yang boleh bersumpah selain nama Allah cuma Allah. Wal asri, itu waduha, demi waktu, demi malam, demi. Tapi kalau kita jangan berkata demi nenek moyangku, apa hubungannya? Demi orang yang sudah mati, tidak boleh. Harusnya kata sumpah itu hanya wallahi, tallahi, billahi. Jadi 3 kata ini wallahi, tallahi, billahi. Dan arti wallahi demi Allah yang artinya ini tidak boleh dipermainkan. Karena ini adalah kata sumpah yang mana nanti ada sanksinya. Ada sanksinya. Dan sangat dianjurkan supaya tidak menggunakan kata sumpah kalau tidak diminta. Nanti diminta lah baru kau ucapkan. Kalau tidak seperti jualan yang dikenai sumpah tidak berkah. Wallahi ini murah, jangan. Jangan dikhawatirkan hilang keberkahannya. Jadi jangan. Kalau Anda tidak dimintai sumpah, jangan bersumpah. Ingat, di hati ini Allah yang ngawasi. Tapi ketika keluar dari mulut kita, maka sudah dicatat malaikat. Sekali lagi, ketika masih dalam hati masih aman. Tapi ketika ucapan itu keluar dari mulut kita, maka dicatat malaikat. Dan ketika ada kata sumpah, berarti sudah paten. Kenapa? Apa sanksinya? Sanksinya ada 3 macam. Yang pertama, sanksinya kalau kita melanggar sumpah, disuruh kasih makan 10 orang. Orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang, atau apa? Membebaskan budak. Dan sanksi yang paling berikutnya kalau tidak sanggup semua itu, maka harus puasa 3 hari berturut-turut. Jadi hati-hati penggunaan kata sumpah ini dikhawatirkan nanti justru menjerat kita. Kita praktek ya. Sasam, tabi, sasam, berdiri ya. Kalau mas sumpah, pernah lihat orang bersumpah, sumpah jabatan. Dipakaikan Quran dan sebagainya. Dan sebaiknya ketika kita bersumpah, ya, angkat tangan kanan. Ya, tangan kanan itu penanda bahwa dia
minta untuk disumpahi, bersedia untuk sumpah. Dalam Islam disumpahi. Minta disumpahin. Beda itu Ustaz, kalau di sini lah beda. Jangan disumpahin Bukan ya. disumpahin. Jangan disumpahin. Minta untuk disumpah Minta maksudnya. untuk disumpah. Minta diangkat. Jadi kalau sumpah itu artinya mengangkat tangan kanan. Artinya insya Allah dia akan berusaha untuk menjalankan itu. Makanya dokter disumpah, pejabat jabatan. disumpah. Sumpah jabatan. Sumpah jabatan namanya. Dan tidak ada sumpah pocong dalam Islam. Menikah disumpah nggak Ustaz? Itu ijab kabul. Oh, ijab kabul beda setia. lagi. Janji setia. Ikatan, akad. Nah, kalau pernikahan akad. Dan nanti kalau dia bersumpah, bisa jadi dia minta sumpah. Saya bersumpah selama saya menikahimu, saya tidak akan menikah lagi. Tidak akan menduakanmu. Sebagaimana Nabi meminta kepada Sayyidina Ali supaya tidak menduakan Fatimah. Jadi selama Fatimah masih hidup, Ali tidak punya istri lain. Nanti setelah Fatimah meninggal, baru Sayyidina Ali menikah. Jadi itu kenapa? Karena Nabi tidak mau anaknya disakiti. Kalau engkau sakiti anakku sama saja engkau sakiti aku. Jadi sosok wanita boleh ketika mau menikah, bagus sekali pertanyaannya Mas Fadli. Boleh sosok wanita minta kepada calon suaminya, sebelum kau nikahi aku minta kau bersumpah. Apa? Jangan tinggalkan aku. Repot itu. Saya enggak ke toilet, enggak kerja itu. Beda bahasa Gitu pada juga. Ustaz, salah Nggak bahasa. gitu juga keles. katanya. Jadi, jangan doakan aku, itu boleh. Jadi betul, sumpah dulu baru masuk akad. Nah, boleh. Dan sosok laki-laki hati-hati. Demi Allah, saya tidak. Makanya almarhum waktu mau meninggal, ya berapa hari lah sebelum meninggalnya tuh, memegang tangan saya, Kak, berjanjilah untuk tidak menikah lagi. Aku gak bisa ucapkan itu. Iya benar. Karena itu namanya takdir kan. Ini udah kode ini. Bukan. Udah kode. Itu udah. namanya takdir. Oh, Menerima baru saya lagi. jelaskan. Iya, Kalau saya berkata iya. Tapi kalau tidak, takutnya tidak Betul. sesuai. Ya namanya manusia hidup kan, Iya. manusia itu kan butuh teman. Kalau saya insya Allah Iya. berusaha untuk bertahan. Tapi kalau namanya takdir, Benar. jadi jangan dengan mudah bersumpah. Betul. Jadi intinya karena belum ketemu aja yang cocok gitu kan. Bener gak? Kayaknya seperti itu. Kenapa sih? Seperti itu ya. Kenapa sih? Iya. Digiring terus. Kok digiring terus? Saya kan cuma nanya. Nanya itu kan bebas. Ini kan negara-negara merdeka, boleh kita bertanya. Untung dia bertanya Iya. tidak pakai sumpah Oh, sama iya, saya. iya. Nah sekarang kita lanjut ke Habib nih Bib nih. Mohon izin nih Bib nih. Biasanya ya kan kalau kita mendengar saudara, kerabat, sahabat ada yang meninggal, kita selalu datang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kadang-kadang nih kita bertemu dengan orang yang mungkin sedang berseduka ya atau bersedih. Ini kita ucapin kata-kata istirja itu, dia itu langsung baper gitu loh. Iya. Kayaknya ada merasa, gimana sih gitu, kok jadi ngingetin lagi. Nah ini sebenarnya siapa yang harus belajar nih dan apa yang harus sebenarnya kita ucapkan pada saat kita bertemu dengan orang yang sedang berduka nih. Iya. Kata-kata istirja atau mungkin ada kata-kata lain nih, mohon izin penjelasan. Baik. Mohon Tafadhol, izin Bib. Bang Fadli, Iya. mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa mengenai lafaz-lafaz zikir yang biasa terjadi setiap hari. Terkadang ada ucapan basmalah, ada hamdalah, ada hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah. Terus lagi ada masya Allah, ada subhanallah, ada tasbih dan lain sebagainya. Dan kita saat ini sedang membahas tentang kalimat istirja. Apa kalimat istirja? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau ada kerabat ataupun saudara ataupun teman, sebaiknya kita ucapkan kalimat apa sih kalau ada orang meninggal? Kalimat yang baik yang dianjurkan oleh para fuqaha adalah addamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Kemudian kita ucapkan juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, akan tetapi ada pertanyaan lagi. Ya Habib, mohon maaf kalau seandainya kita mengunjungi tetangga
atau mengunjungi teman yang bukan seagama. Boleh nggak kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka para alim ulama, para fuqaha mengajarkan adalah kita tetap takziah, kita tetap mengunjunginya dan mengucapkan adzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum, ataupun kita mengucapkan kalau dalam ungkapan bahasa Indonesia yang baik adalah turut berduka cita atas wafatnya ayah antum, ataupun atas wafatnya saudari antum, atau atas wafatnya saudara antum, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diungkapkan di antara kehidupan kita, terutama kehidupan di negara kita, negara Indonesia yang sangat lengkap dengan toleransi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat orang-orang yang sabar, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang mana mereka kalau terkena musibah, jadi musibah ini bukan hanya meninggal ya, bisa jadi ibaratnya kehilangan kehilangan harta, bisa jadi ada rasa takut, bisa jadi bisa jadi ibaratnya padinya ataupun kebunnya terbakar dan lain sebagainya, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para ahli tafsir mengungkapkan tentang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sangat indah, bahwa kita ini adalah semua daripada kita, baik harta kita, baik napas yang kita hembuskan, baik anak-anak kita, baik seluruh yang melekat di baju kita, baik seluruh apapun yang ada di atas muka bumi ini, lillah. Kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada yang telah menciptakan kita akan kembali kepadanya. Maka para ahli tasawuf mengatakan bahwa bagaimana kita mengatakan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Ia yang telah menciptakan kita semuanya, maka kita ini tidak ada apa-apanya lah di atas muka bumi ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kuasa terhadap kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak ya Habib atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Tadi Habib sedikit menyinggung nih. Biasanya kadang-kadang ada orang kita pernah lihat nih, suka kalau lagi ada masalah. Kayak mungkin dulu Ustadz Syam sering banget mengucapkan kata-kata ini. Karena bermasalah. Sebelum nikah ya kan. La haula wala quwata illa billah. Nah, sebenarnya kita minta penjelasannya nih Ustadz Syam. Karena sekarang sudah menikah dan jarang mengeluarkan kata-kata itu. Ini bagaimana ini? Ya kan? Kapan sebaiknya kita mengucapkan kata-kata itu? La haula wala quwata illa billah. Mohon izin penjelasannya tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para ahli zikir yang ada di rumah yang mungkin sambil menyaksikan Islam itu indah, sambil mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau sambil berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi ungkapan atau satu lagi zikir disebut dengan istilah haulaqah. Apa itu? La haula wa la quwata illa billah. Kalau lengkapnya la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau dalam Al-Quran kalimat ini ada di dalam surah Al-Kahfi ya. Falaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwata illa billah. Jadi ketika engkau ingin untuk melindungi barangmu, untuk melindungi hartamu, ketika engkau masuk dan kagum melihat dirimu sendiri. Jadi kalau misalnya kita kagum melihat diri sendiri, ya benar, kagum melihat diri sendiri. Narsis ya, lebih ke narsis ya. Narsis ya misalnya. Misalnya naik mobil nih, naik mobilnya, alhamdulillah kebeli mobil baru, langsung masya Allah la quwata illa billah. Ya, karena dalam kisah ini disebutkan ketika engkau masuk ke dalam kebunmu sendiri, kau baca masya Allah la quwata illa billah. Saya mendapatkan ini bukan karena saya, tapi saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya daya, saya tidak punya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita mengalami kesuksesan, ketika kita mengalami keberhasilan, buat teman-teman mungkin yang ada di rumah, kalau lagi ujian terus lulus langsung ucapkan, Masya Allah la quwata illa billah, atau la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya sukses, saya lulus bukan karena saya, tapi tidak ada kekuatan, tidak ada kepintaran, tidak ada kecerdasan, tidak ada keberhasilan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab, dalam literatur disebutkan ketika seseorang membaca kalimat ini, haulakah ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali dalam sehari, ya Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasanya ini akan diberikan kemudahan dari setiap urusannya. Akan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya 100 kali dalam sehari. Dalam kitab lain disebutkan kalau dibaca 300 kali dalam sehari, 300 kali dibacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, apapun masalahnya itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu Termasuk wa jodoh. taala. Termasuk jodoh. Oh pantas Ustaz Syam dulu sering kata-kata itu keluar karena belum dapat jodoh. Mungkin sekarang kata-kata itu bisa dipakai sama Ustaz Maulana. Tetap, saya juga tetap pakai gitu. Jadi urusan apapun itu, jadi kalau belum berhasil baca 100 kali. Kalau mau lebih kenceng lagi baca 300 kali. Kalau udah berhasil pun tetap membaca, karena apa maknanya? Bukan saya yang berhasil ini, tapi Allah yang membuat saya berhasil. Itulah ketika keluar rumah ini lengkap sekali kalau keluar rumah doanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada kalimat bismillahnya, ya, mengikut sertakan Allah ketika dia mau keluar rumah. Ada kalimat tawakalnya, tawakkaltu 'ala Allah, apapun yang akan saya dapatkan keluar rumah ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan usahaku dan sesuai dengan takdir Allah. Dan ada kalimat haulakanya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwasanya kalau saya pulang nanti mendapatkan sepeser, mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuap nasi, sebongkah berlian, kalau saya pulang nanti berarti bukan karena usaha saya, tapi karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita terlepas daripada kalimat ini. Ini adalah kalimat bukti kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak punya apa-apa. Yang membuat kita sukses, yang membuat kita berhasil, yang membuat kita bisa menjalani hari-hari, bisa menjalani ujian adalah karena adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti kepasrahan dengan kalimat haulaka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ustaz Maulana udah berapa? Mana? Udah berapa? Cek tasbih. Coba cek Ustaz Syam tadi kayaknya lagi ngamalin. Ini zikir Oh, Kamis. bukan la haula, bukan ya, belum ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim kalau hari Kamis. Setelah itu baru la haula 300 tuh kata Ustaz Syam dapat insyaallah. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan masih kembali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di sosial media Islam itu Indah. Dan juga kita nanti akan berdoa bersama ya dipimpin guru kita Ustaz Syam. Setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.